Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, Muhammad ibn Abdillah, wa alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Apa kabar dekat teman-teman sekalian, siswa pasca sarjana program studi pendidikan agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Kota Bogor, khususnya di kelas 3B2. Mohon maaf, untuk hari ini saya menyampaikan materi melalui rekaman karena saya harus mendampingi kelurahan yang untuk kegiatan di provinsi terkait dengan penganugerahan Sri Baduga. Teman-teman sekalian, sekarang kita sudah memasuki pada sesi ketiga ya, artinya pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai teori desain pembelajaran dan relevansinya dengan PAI. Materi ini penting untuk kita pahami sebagai sebuah proses landasan kita untuk memahami tentang inovasi dan desain pembelajaran PAI dan terkait dengan teori desain pembelajaran dan relevansinya dengan PAI. Nah, sebagaimana bahasan-bahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang betapa ajaran Islam itu sangat mendukung terkait dengan inovasi. Pendidikan Islam memiliki orientasi jauh ke depan, sehingga sejak awal sudah menegaskan untuk melakukan sebuah pendidikan yang orientasinya jauh ke depan, yang mungkin saya sebut dengan istilah antisipatoris ya. Artinya memiliki pandangan jauh ke depan, di mana pandangan itu menegaskan bahwa anak-anak kita itu tidak hidup sejaman dengan zaman kita. Artinya bekal-bekal utama terkait dengan bekal terutama akidah atau bekal-bekal syariat-syariat Islam itu sangat penting. Karena itu ajaran Islam sejak awal menekankan pendidikan itu. Pendidikan akhlak sudah disampaikan sejak awal dengan harapan fondasi anak-anak kita itu kuat ya dalam akidah, ibadah, syariat dan akhlak. Nah, kemudian mengapa teori pembelajaran itu penting? Teori pembelajaran itu penting karena merupakan sebuah proses sistematis. Karena merupakan sebuah proses sistematis dalam merancang, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Teori-teori di baliknya memberikan kerangka kerja framework ya yang teruji untuk memastikan pembelajaran dapat mencapai tujuan secara optimal. Jadi desain pembelajaran itu berproses. Mendesain itu harus memahami konteksnya, pelajaran apa, dan juga dalam PAI itu juga harus memahami regulasi dan aturan-aturan yang terkait bagaimana mendesain kurikulum PAI itu. Jadi tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan-aturan yang terutama bertentangan dengan syariat ya, ajaran Islam itu. Nah, kemudian dalam konteks PAI, penguasaan terhadap teori menjadi sangat penting. Kita tidak hanya memiliki tujuan agar peserta didik paham ya, atau memahami atau bahasanya adalah kognitif, tapi pendidikan agama Islam itu adalah pendidikan yang menyentuh hati, afektif, ya, dan terwujud dalam perilaku atau psikomotorik.
Jadi pendidikan Islam bukan berorientasi hanya pada ta'rif, pada lughatan wastilahan, menurut bahasa, menurut etimologi, dan menurut terminologi. Jadi saat ini orientasi pembelajaran PAI harus pada afektif dan psikomotorik. Artinya teori atau desain pembelajaran itu membantu merancang bagaimana caranya agar tujuan itu tercapai. Jadi bukan hanya tujuan kognitif, pemahaman, walaupun itu penting, ya pemahaman itu penting, tapi level afektif dan psikomotorik itu lebih tinggi. Nah, sebagaimana kita sering ya mewajibkan, bahkan sebagai sebuah perintah ajaran Islam, mewajibkan untuk anak-anak itu atau termasuk kita sholat 5 waktu ya. Tetapi kemudian inti dari sholat itu adalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat secara kognitif harus kita lakukan, tetapi afektif sudah harus menjadi kebiasaan, dan intinya adalah bahwa sholat yang kita lakukan itu mampu membentengi kita dari hal-hal yang tidak baik, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan disitulah sebenarnya inti dari takwa, intisalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kerangka teoritis, teori desain pembelajaran itu dalam berbagai perspektif. Pertama, ada perspektif internasional, teori pembelajaran sistemik model ADI, dikembangkan oleh berbagai tokoh seperti Dick and Carey, Raisa, dan lain-lain. Nah, konsep ADI ini pernah kita bahas ya dalam mata kuliah sebelumnya, di mana ketika kita menginginkan sebuah inovasi pembelajaran, maka yang kita perlukan adalah yang pertama itu analisis, yaitu menganalisis kebutuhan belajar, karakteristik peserta didik, dan konteks dan tujuan. Nah, ini penting kita lakukan ya. Yang pertama adalah menganalisis, ini analisis pertama kebutuhan belajar. Nah, ini juga sangat terkait dengan pemahaman kita tentang apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran oleh guru dan peserta didik. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus terwujud. Kemudian karakteristik peserta didik ini terkait dengan proses pembelajaran berbasis siswa. Karakteristik apa sebenarnya yang ada pada peserta didik? Ini kan beragam, harus kita pahami secara mendalam, di mana peserta didik itu memiliki karakter seperti visual, kinestetik, dan auditory, visual, dan kinestetik. Itu juga harus penting ya kita pahami tentang karakteristik peserta didik atau konteksnya sangat terkait dengan pelajaran apa, tujuannya apa, kurikulumnya mengarah kemana, ada di kelas berapa. Kemudian juga terkait dengan tujuan dalam kurikulum. Nah, ini semuanya harus dianalisis secara baik sehingga memunculkan analisis yang tepat akan mewujudkan desain dan yang tepat. Ya. Kemudian yang kedua adalah merancang atau desain, perancangan. Nah, kira-kira merancang strategi pembelajaran seperti apa, tapi tetap dalam koridor PAI. Ya. Strategi pembelajaran seperti apa, kemudian apa yang dilakukan, dan kita telah belajar ya bahwa proses pembelajaran yang baik itu adalah proses pembelajaran di mana peserta didik itu ingat ya
Kalau ingat itu berarti melibatkan berbagai macam panca indera, termasuk melibatkan emosi. Maka merancang strategi pembelajaran yang bisa diingat oleh peserta didik itu berarti merancang strategi pembelajaran yang mungkin juga melibatkan emosi peserta didik. Ya, bisa menggunakan model beragam ya, cerita, menggunakan media dan lain-lain. Nah, ini harus digunakan sebagaimana baiknya dalam merancang strategi pembelajaran. Kemudian juga terkait dengan materi apa, ya, metodenya apa, dan alat evaluasi apa. Materi sangat terkait dengan kurikulum, metode juga sangat terkait dengan materi. Kalau materinya misalkan praktik, ya harus praktik metodenya. Kalau materinya terkait dengan menemukan sesuatu misalkan, ya maka kita harus mengarah ke sana. Bagaimana caranya pembelajaran itu mengarah menemukan sesuatu dengan menggunakan metode, dengan menggunakan alat-alat tertentu, nah, sehingga mampu mendesain pembelajaran. Nah, tahapan yang ketiga dalam model ADI itu adalah development, mengembangkan. Itu memproduksi semua materi dan perangkat pembelajaran. Nah, memproduksi semua materi dan perangkat pembelajaran. Ini memproduksi artinya dari menganalisis, mendesain, kemudian mengembangkan sehingga hasil-hasil dari desain itu terlihat. Kemudian mengimplementasikan, melaksanakan rancangan yang sudah dilakukan di kelas. Kemudian yang kelima juga ada disebut dengan evaluasi. Artinya menilai sesuatu yang sudah kita lakukan tadi dalam menganalisis pembelajaran itu secara formatif, ya, baik dalam proses pembelajaran maupun di akhir proses pembelajaran. Nah, ini penting dievaluasi. Nah, kalau menggunakan ADI ini juga sebenarnya di level sebuah satuan pendidikan sudah menemukan budaya mutu, ya. Artinya dari menganalisis, dari mendesain, mengembangkan, mengimplementasi, kemudian evaluasi. Karena evaluasi itu akhirnya akan ada perbaikan. Nah, perbaikan itu dilakukan akan kembali ke nomor satu ini, menganalisis lagi, mendesain lagi, merancang lagi, mengembangkan lagi, dan seterusnya. Nah, kemudian apa relevansinya dengan pembelajaran PA dengan model ADI? Yang pertama adalah analisis, itu mengajak kita untuk memahami latar belakang didik secara komprehensif. Sebelum mengajar, ada prinsip Islam ma'rifatul mu'allim qabla ma'rifatul mu'allam, ya. Jadi mengenal guru sebelum ilmu. Yang dalam konteks ini berarti guru harus mengenal muridnya terlebih dahulu. Yang mengenal dalam pengertian bukan hanya mengenal nama, bisa juga mengenal sikap, mengenal karakter peserta didik sehingga nanti guru mampu memberikan materi itu secara baik. Kemudian juga yang kedua itu fase evaluasi, yaitu berkelanjutan mencerminkan prinsip introspeksi diri. Jadi evaluasi yang dilakukan oleh guru, baik itu evaluasi sumatif maupun formatif, adalah proses perbaikan. Jadi proses menuju perbaikan berkelanjutan. Nah, ini yang penting. Dalam proses pembelajaran itu kita mau tidak mau harus memahami prinsip proses perbaikan berkelanjutan. Nah, proses perbaikan berkelanjutan itu artinya bahwa pendidikan itu harus memahami masalah-masalah yang muncul. Masalah-masalah itu yang muncul kemudian dilakukan sebuah analisis, diberikan sebuah solusi sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah, dan itu juga dilakukan secara berkelanjutan. Jadi evaluasi ini sifatnya untuk memperbaiki manajemen, untuk memperbaiki